Evolusi adalah perubahan bertahap pada sifat-sifat yang diwariskan dalam populasi, proses yang membentuk ragam kehidupan di bumi. Salah satu ilmuwan yang berjasa dalam bidang evolusi adalah Charles Darwin. Charles Darwin merumuskan konsep seleksi alam, yaitu gagasan bahwa individu yang memiliki sifat paling sesuai dengan lingkungannya akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan mewariskan sifat tersebut kepada keturunannya. Prinsip ini dapat kita lihat pada evolusi paus. Berbagai bukti dari fosil, perbandingan anatomi, hingga analisis genetika menunjukkan bahwa nenek moyang paus sebenarnya adalah hewan darat yang secara bertahap beradaptasi dengan kehidupan di air selama puluhan juta tahun. Selain seleksi alam, proses seperti mutasi, aliran gen, dan drift genetik juga berperan dalam bentuk perubahan tersebut. Selanjutnya, hal-hal mengenai evolusi. Pemikiran Charles Darwin tentang seleksi alam memberi kerangka untuk memahami evolusi. Sebelum masuk contoh dan bukti, mari kita definisikan dulu apa yang dimaksud dengan evolusi dalam biologi. Evolusi dalam kajian biologi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi 3 proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Sifat-sifat yang menjadi dasar evolusi ini dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunan suatu makhluk hidup dan menjadi bervariasi dalam suatu populasi. Ketika organisme bereproduksi, keturunannya akan mempunyai sifat-sifat yang baru. Evolusi berlangsung secara bertahap pada tingkat populasi dan bisa menghasilkan adaptasi, sifat yang membantu organisme bertahan atau punya lebih banyak keturunan. Variasi gen muncul dari mutasi atau perubahan acak pada DNA, rekombinasi saat kawin, dan perpindahan gen antar populasi. Proses seperti seleksi alam atau lingkungan memilih sifat yang menguntungkan, drift genetik, atau perubahan acak terutama pada populasi kecil, dan cara reproduksi menentukan gen mana yang makin umum atau hilang. Lama-kelamaan, perubahan kecil itu menumpuk dan menghasilkan keragaman makhluk hidup yang kita lihat sekarang. Setelah memahami definisi, berikut adalah ciri-ciri proses evolusi yang menjelaskan bagaimana dan kenapa perubahan itu dapat terjadi dalam populasi. Ahli biologi mengamati perbandingan kupu-kupu berwarna gelap dan cerah di South England. Lalu, melihat koleksi dari daerah industri Midland yang banyak jelaga, ternyata kupu-kupu cerah sangat sedikit di sana. Dari peristiwa ini, dapat dicatat 4 ciri penting proses evolusi. 1. Ada variasi. Populasi memiliki perbedaan bawaan atau mutasi rekombinasi yang menjadi bahan evolusi. 2. Seleksi bersifat selektif. Lingkungan memilih sifat yang memberi keuntungan reproduksi sehingga frekuensinya naik. 3. Perubahan di tingkat populasi. Evolusi sama dengan perubahan frekuensi sifat antar generasi, bukan perubahan pada individu tunggal. 4. Unsur stabilitas. Hanya frekuensi beberapa sifat yang berubah, banyak ciri dasar tetap sama. Dengan mengetahui ciri-ciri tersebut, kita dapat mengamati bukti-bukti nyata di lapangan dan laboratorium. Berikut petunjuk-petunjuk yang ilmuwan gunakan untuk melacak evolusi. 1. Peninggalan fosil. Sisa atau jejak makhluk purba menunjukkan bentuk lama dan bentuk transisi. 2. Variasi makhluk hidup. Perbedaan genetik antar individu atau mutasi atau rekombinasi jadi bahan evolusi. 3. Homologi dan analogi. Homologi yaitu struktur serupa karena keturunan dan analogi yaitu fungsi serupa karena adaptasi. 4. Embriologi perbandingan. Embrio spesies terkait tampak mirip pada tahap awal, menunjukkan asal bersama. 5. Petunjuk secara biokimia. Kemiripan DNA atau protein mengungkapkan tingkat kekerabatan. 6. Perbandingan fisiologi. Kesamaan proses hidup, misalnya respirasi atau metabolisme, mencerminkan hubungan atau adaptasi serupa. 7. Alat tubuh yang tersisa. Struktur vestigial, misalnya tulang panggul pada paus, adalah sisa warisan nenek moyang.
Setelah melihat petunjuknya, kita bahas mekanisme utama yang menyebabkan evolusi berlangsung. 1. Aliran gen atau gen flow. Perpindahan alel antara populasi lewat migrasi atau perkawinan antar kelompok dapat memperkenalkan varian baru dan membuat populasi lebih mirip. 2. Rekombinasi seks. Pengacakan alel saat meiosis atau crossing over, assortment independent, dan saat fertilisasi menghasilkan kombinasi gen baru, menambah variasi dalam populasi. 3. Mutasi. Perubahan acak pada DNA yang menghasilkan alel baru, sumber utama variasi genetik, bisa menguntungkan, netral, atau merugikan. 4. Genetic drift atau drift genetik. Perubahan frekuensi alel akibat kejadian acak, terutama berpengaruh pada populasi kecil, contohnya efek bottleneck dan founder effect. 5. Seleksi alam. Individu dengan sifat yang meningkatkan kelangsungan hidup atau rezim reproduksi cenderung mewariskan sifat itu sehingga frekuensinya meningkat. Bentuknya direksional, stabilisasi, atau disruptif. Setelah memahami pengertian, ciri, bukti, dan mekanisme evolusi, kita akan lihat penerapannya pada satu contoh nyata. Bagaimana proses evolusi paus terjadi? Yang pertama, Indohyes. Indohyes adalah mamalia kecil mirip chevrotain atau hewan kecil mirip mouse deer yang biasa dikenal sebagai rusa kecil. Indohyes menunjukkan tanda-tanda hidup dekat air, seperti tulang yang lebih padat pada anggota badan. Fosilnya berasal dari awal hingga tengah kala Eosen, kira-kira 49 hingga 48 juta tahun yang lalu. Habitatnya diperkirakan di tepi sungai dan perairan tawar dangkal. Meskipun bukan nenek moyang paus langsung, Indohyes merepresentasikan tahap semi-akuatik pada nenek moyang Artiodactyl, yaitu mamalia berkuku genap seperti sapi dan rusa. Kedua, Pachycetus. Pachycetus merupakan bentuk transisi yang masih berkaki dan mampu bergerak di darat, tetapi tengkorak dan struktur telinganya sudah menyerupai Cetacea, yaitu ordo mamalia yang mencakup paus, lumba-lumba, dan pesut. Fosilnya berasal dari awal Eosen sekitar 50 hingga 48 juta tahun yang lalu. Pachycetus hidup di daerah pesisir atau tepian sungai, menunjukkan kombinasi perilaku darat dan adaptasi awal untuk lingkungan berair. Ketiga, Ambulocetus. Ambulocetus dikenal sebagai walking whale karena masih memiliki kaki yang kuat untuk berjalan, sekaligus tubuh yang disesuaikan untuk berenang. Usia fosilnya diperkirakan pada awal hingga tengah Eosen, sekitar 49 hingga 46 juta tahun yang lalu. Habitatnya tercatat di lingkungan payau dan pesisir, menandakan fase peralihan penting dari kehidupan darat menuju gaya hidup yang lebih bergantung pada air. 4. Kutchicetus. Kutchicetus memiliki tubuh yang lebih memanjang dan penurunan fungsi anggota belakang, dengan ekor mulai mengambil peran propulsi. Fosilnya berasal dari tengah Eosen sekitar 47 hingga 41 juta tahun yang lalu. Spesies ini hidup terutama di perairan payau sampai pesisir, menggambarkan peningkatan adaptasi terhadap berenang dan pengurangan mobilitas darat. 5. Rhodocetus. Rhodocetus memiliki tubuh yang lebih hidrodinamis dan tungkai belakang yang mengecil, serta adaptasi tengkorak untuk pendengaran di air. Usia diperkirakan pada tengah hingga akhir Eosen, sekitar 47 hingga 40 juta tahun yang lalu. Habitatnya adalah laut dangkal dan pesisir, mencerminkan pergeseran ekologis menuju kehidupan laut yang lebih permanen. 6. Dorudon. Dorudon merupakan bentuk paus laut penuh yang bermorfologi mirip torpedo,
dengan tungkai belakang vestigial dan gigi lengkap. Fosilnya berasal dari akhir Eosen sekitar 41 hingga 34 juta tahun yang lalu. Sebagai perenang sepenuhnya akuatik di laut terbuka, Dorudon dekat secara filogenetik dengan nenek moyang paus modern. 7. Neoseti. Neoseti merupakan kelompok crown cetacea yang muncul pada kala geologi akhir Eosen hingga awal Oligosen, sekitar 37 hingga 34 juta tahun yang lalu. Neoseti menjadi asal-usul paus modern. Kelompok ini kemudian terpecah menjadi dua garis besar. Yang pertama, Odontoceti, jenis paus bergigi dengan ekolokasi, serta kedua, Mysticeti, jenis paus balin dengan sistem penyaringan makanan. Bukti fosil dan perbandingan morfologi menunjukkan bahwa Neoseti berevolusi dari Archaeoceti atau paus-paus purba dari Eosen yang sudah sepenuhnya akuatik, misalnya bentuk seperti Dorudon dengan tubuh menyerupai torpedo, tungkai belakang yang sangat mengecil, dan adaptasi tengkorak untuk hidup di laut dipandang sebagai salah satu kelompok dekat leluhur dari mana Neoseti berkembang. Odontoceti. Odontoceti adalah kumpulan paus bergigi yang muncul sejak awal Neoseti, mulai sekitar 34 juta tahun yang lalu, dan berkembang menjadi kelompok pemburu aktif yang sering mengandalkan ekolokasi. Mereka menampilkan keragaman moncong dan strategi mangsa. Habitatnya meliputi laut terbuka hingga perairan pesisir tergantung spesies. Adaptasi sensoriknya memungkinkan perburuan efisien di lingkungan laut. Paus pembunuh adalah salah satu contoh dari Odontoceti. Mysticeti. Mysticeti adalah paus penyaring yang berevolusi untuk menggunakan balin dalam menyaring plankton dan krill. Asal cabang ini juga muncul sejak awal Neoseti, sekitar 34 juta tahun yang lalu, dengan radiasi besar pada Oligosen hingga Miosen. Banyak spesies Mysticeti hidup di laut terbuka dan menunjukkan peningkatan ukuran tubuh serta strategi makan berkapasitas besar yang berbeda dari paus bergigi. Salah satu contoh dari Mysticeti adalah paus bungkuk. Meskipun belum dapat dipastikan apakah hewan-hewan ini merupakan keturunan langsung satu sama lain atau hasil evolusi paralel, bukti-bukti kuat menunjukkan adanya kekerabatan di antara mereka.